Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, bersyukur kita kepada Allah atas pertolongan Allah, rahmat Allah, dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang mesti kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita pada malam hari ini kita akan mengkaji satu ayat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat yang ke-260. Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diperlihatkan keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan yang mati. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Katakanlah wahai Muhammad, ceritakan kepada kaummu wahai Muhammad, idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, berdoa memohon kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, arini perlihatkan kepada diriku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kenapa kita kaji ini? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu imannya lemah, imannya tidak betul. Ini pendapat yang salah. Nabi Ibrahim itu adalah bapak tauhid, Abu Tauhid. Bapaknya artinya orang yang memang benar-benar bertauhid kepada Allah. Kalau kita itu punya pemahaman yang baik tentang Islam, maka kita akan memahami bahwa setiap para nabi, setiap para rasul itu mempunyai keyakinan hakul yakin, mempunyai keyakinan, ya keyakinan yang paling tinggi itu adalah keyakinan para nabi dan para rasul. Ada hakul yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Kalau para nabi dan para rasul itu hakul yakin, memang yakin sebenar-benarnya yakin. Nah, kalau yang di bawah itu ada ilmu yakin, ilmu tentang keyakinan. Ainul yakin, melihat baru meyakini. Tapi kalau para nabi dan para rasul itu hakul yakin.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir, mufassirin. Para ulama tafsir itu memberikan keterangan kepada kita kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu meminta kepada Allah, ya Allah hidupkan yang mati. Ada dua sebab katanya, atau ada dua pendapat. Kenapa Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Itu ada dua sebab. Sababu su'ali Ibrahim, sebab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu marra bisahili Tibriya, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam suatu hari berjalan di pinggir pantai Tibriya. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu jalan-jalan di pinggir pantai, fawajada jifata insan. Lalu Nabi Ibrahim ketika jalan-jalan di pinggir pantai itu, wajada jifata insan, menemukan sosok bangkai, yang mana bangkai itu adalah bangkai manusia. Di sini para mufassir ada tiga pendapatnya. Qila himar wa qila hud. Ada pendapat yang pertama bangkai manusia, pendapat yang kedua bangkai keledai, pendapat yang ketiga adalah bangkai ikan. Ketika Nabi Ibrahim itu melihat bangkai itu, Nabi Ibrahim juga melihat binatang buas, burung-burung, kemudian ikan-ikan ta'kulu minha, yang mana binatang-binatang itu semua memakan dagingnya. Kalau dimakan daging itu tentu hilang. Sesuatu yang sudah dicopot dari daging itu hilang, tinggal tulang-tulang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu para mufassir mengatakan fashtaqat nafsuhu ila ru'yatin, maka timbullah kegairahan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fashtaqat nafsuhu ila ru'yatin, timbul keinginan dia ingin melihat keagungan Allah, ingin melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengembalikan daging-daging yang hilang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan potongan-potongan yang hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu mengatakan, a'lamu annallaha qadirun ala jam'iha. Aku mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha berkuasa untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Walakin ahabbu an aradhalika, akan tetapi aku suka melihat keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ingin melihat kehebatan Allah, ingin melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, pendapat ulama yang kedua, sababu su'alihi annahu lamma hajjat an-Namruz haitsu qala rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini berhujah di hadapan Raja Namrud, raja yang hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu Raja Namrud. Raja Namrud ini mengaku sebagai Tuhan. Maka terjadilah perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat
yang mampu menghidupkan dan yang mematikan. Tapi anehnya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan Rabbi alladzi yuhyi wa yumit, dijawab oleh Raja Namrus. Apa kata Raja Namrus? Kata Raja Namrus, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Fada'a rajulaini faqatala ahadahuma, maka Raja Namrus tadi ini memanggil dua orang laki-laki. Dua orang dihadapkan di hadapannya. Faqatala ahadahuma wa 'afa 'anil akhar, dibunuhnya laki-laki yang satu, dibiarkannya laki-laki yang satu. Lalu dia bilang ana uhyi wa umit, aku adalah Tuhan, aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tapi perdebatan ketika itu Nabi Ibrahim tidak takut. Nah, itu satu dalil, satu bukti bahwa Nabi Ibrahim itu punya keyakinan hakul yakin, bukan ilmu yakin, bukan ainul yakin saja, bukan itu, tapi hakul yakin adalah keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak takut kepada Namrud, enggak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di hadapannya dibunuh orang. Ya kemungkinan besar dia akan juga dibunuh, tapi dia tidak takut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Kata Nabi Ibrahim, faqala lahu Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, laisa hadza ihya, itu bukan menghidupkan, kata Nabi Ibrahim. Menghidupkan itu bukan begitu, satu dibunuh, satu dibiarkan, itu bukan menghidupkan. Kata Nabi Ibrahim, ihya'un idkhalur ruhi fil jismi, yang dikatakan menghidupkan itu adalah memasukkan ruh ke dalam jasad yang sebelumnya tidak ada ruh. Wa taqwimihi biha, dan ruh yang tadi tidak ada, jasad yang tidak ada ruh tadi, dimasukkan ruh ke dalamnya hingga dia bangun kembali sebab dimasukkan ruh ke dalam jasadnya. Itu yang disebut dengan menghidupkan. Itu kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi tidak cukup sampai di situ, perdebatan berlanjut, diskusi berlanjut. Kata Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Au rabbuka yaf'alu dzalika?" Apakah Tuhanmu mampu melakukan itu wahai Ibrahim? Faqala Ibrahim, "Na'am." Kata Nabi Ibrahim, "Iya. Tuhanku itu mampu memasukkan ruh ke dalam jasad yang kosong. Memasukkan ruh kepada jasad yang jasad itu tidak ada ruh, dimasukkan kemudian dihidupkan, mampu." Tak sampai di situ, perdebatan berlanjut. Apa kata Namrud laknatullah alaih? Hal ayyantuhu, apakah engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri wahai Ibrahim? Nah, ini menurut pemahaman kami, Nabi Ibrahim di sini ketika berdiskusi itu, ini tidak bisa menjawab, ini menurut pemahaman kami, tidak bisa menjawab pertanyaan Namrud. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Namrud, apakah engkau melihat dengan mata kepalamu wahai Ibrahim bahwasanya Tuhanmu telah menghidupkan yang mati? Maka fantakil lihujjatin ukhra. Ini ulama tafsir yang bilang, maka Nabi Ibrahim itu langsung berpindah kepada hujah yang berikutnya. Apa hujah yang berikutnya? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib.
sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mampu memunculkan matahari dari timur, maka munculkanlah matahari itu dari barat sekiranya engkau itu adalah Tuhan. Ini hujah yang dipakai Nabi Ibrahim untuk menutup jawaban, untuk menutup soalan, yang mana soalan itu keluar dari mulutnya Namrud, apakah engkau melihat Tuhanmu menghidupkan yang mati? Maka karena tidak ada bukti dia telah melihat, karena para nabi kan tidak pernah berbohong, ya, sekalipun benar tidak pernah berbohong. Maka berpindahlah kepada hujah yang berikutnya, sesungguhnya fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mampu memunculkan matahari dari timur, maka munculkanlah matahari dari barat sekira kamu itu adalah Tuhan. Sebab itulah Bapak Ibu hadirin, dia minta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan sesuatu yang sudah mati, supaya ada hujah apabila kaumnya bertanya, apakah engkau wahai Ibrahim pernah melihat Tuhanmu menghidupkan yang mati? Karena orang-orang dulu kan bandel-bandel, sama kayak kita nih, mungkin lebih bandel kita dari orang dulu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi Ibrahim itu tanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhanku lihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim, aku adalah Tuhan, aku adalah zat yang bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, bala, aku beriman, aku percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk memantapkan dan menenangkan hatiku. Jadi orang itu kalau cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikorek-korek bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari itu mikir kehebatan Allah, bukan mikir zatnya Allah, bukan mikir bagaimana bentuknya Allah, bukan, tapi mikir bagaimana hebatnya Allah, bagaimana Allah menciptakan ini, menciptakan itu. Lihat langit, lihat kehebatan Allah. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala diminta, ya Allah perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati itu. Tidak langsung Allah hidup, bukan, enggak. Allah tuh ingin mendidik, ingin mentarbiyah kekasihnya dan umat sampai hari kiamat tuh ingin ditarbiyah. Kalau untuk mendapatkan keagungan Allah, melihat kehebatan Allah, itu dengan mujahadah baru dapat kehebatan Allah, baru dapat keagungan Allah. Dengan mujahadah. Apa mujahadahnya? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, fakhudh arba'atan minat tayr. Wahai Ibrahim, pilihlah 4 jenis unggas. 4 jenis unggas
fasurhunna ilaik, cincang-cincang 4 jenis unggas itu, 4 burung. Bapak Ibu, jangan kira burung ini sama semua. Contohnya merpati, 4 burung merpati, bukan 4 burung merpati. Para ulama itu menjelaskan ada 4 jenis unggas. Yang pertama tawusan. Tawusan ini bahasa Arab, bahasa kitanya merak, burung merak. Yang kedua nisron. Nisron ini burung elang, Bapak Ibu, burung elang. Yang ketiga ghuraban. Ghurab itu artinya burung gagak. Yang keempat dikan artinya ayam jago. Jadi ini 4 unggas nih. Fakhudh arba'atan minat thair, wahai Ibrahim, carilah 4 burung, 4 jenis burung, 4 jenis unggas. Maka burung itu peliharalah olehmu dalam sekian waktu yang lama, agar 4 burung ini benar-benar jinak dan benar-benar kenal kepadamu, wahai Ibrahim. Maka dipeliharalah merak, dipelihara elang, dipelihara burung gagak, dipelihara lagi ayam jago, dikasih makan. Coba tanya para pemelihara hewan itu, berapa lama untuk menjinakkan hewan itu? Butuh waktu yang lama, Bapak Ibu. Ketika dipelihara, dikasih makan, dipanggil kenal, barulah Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan fasurhunna ilaik. Potong. Dipotong 4 burung tadi, merak dipotong, elang dipotong, gagak dipotong lehernya, ayam jago dipotong lehernya, dipotong badannya, lehernya itu, kepalanya itu tidak dicincang, tapi badannya dicincang. Merak itu badannya dicincang, kulit-kulitnya, bulu-bulunya dicincang semua, ususnya, empedunya, hatinya dicincang semua. Elang gitu juga dicincang badannya, bulu-bulunya, sayap-sayapnya, tulang-tulangnya dicincang habis. Burung gagak juga dicincang badannya, bulu-bulunya dicincang habis. Kemudian lagi ayam jago dicincang habis badannya, itu semua dicampur, Bapak Ibu. Cincangan merak tadi dicampur dengan cincangan yang lain. Merak, elang, kemudian lagi burung gagak dan ayam jago disatukan. Cincangan-cincangan itu disatukan. Darahnya disatukan, empedunya disatukan, disatu-satukan. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bagi 4 bagian cincangan itu. Setelah dicampur-campur aduk, dibagi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 bagian. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Letakkan 1 bagian di gunung sana, letakkan 1 bagian di gunung sana, letakkan 1 bagian di gunung sana, letakkan 1 bagian di gunung sana. Jadi tempat tinggal Nabi Ibrahim itu perbukitan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa jauh Nabi Ibrahim datang ke gunung sana? Apakah tidak mujahadah itu? Tidak susah payah itu? Dibawanya 1 bagian ini ke sana, dibawanya 1 bagian lagi ke sana, dibawanya 1 bagian lagi ke sana, dibawanya 1 bagian lagi ke sana. Apakah itu tidak susah payah? Kalau untuk melihat kehebatan Allah, sampai kepada hakul yakin, itu tidak dapat dengan baca buku, tuan-tuan. Tidak dapat dengan baca buku. Tidak dapat kita lihat di papan tulis baru dapat iman. Tidak dapat. Iman itu didapat dengan mujahadah, dengan susah payah. Ini Nabi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu kun fayakun. Beriman kamu, beriman. Tapi ini butuh proses.
Maka mujahadah Nabi Ibrahim pergi ke bukit sana jauh jalan kaki. Tidak ada Gojek, Grab, Maxim, tidak ada. Jauh ke sana. Turun lagi, bawa satu bagian naik ke sana. Turun lagi satu bagian, naik lagi ke sana. Turun lagi satu bagian. Coba kalau misalnya satu bukit itu, tinggi bukit itu 700 meter. Karena saya pergi ke Mekah kemarin, itu di Gua Thur itu Pak, itu 700 meter loh. Pergi ke Gua Thur itu 700 meter. Gunung-gunung di Mekah tuh bersekitaran rata-rata kurang lebih 700 meter. 700 meter ini bukan jalan datar tuan-tuan. 700 meter ini jalan mendaki. Nah, bagaimana kita? Kita sa'i saja pulang balik itu sakit kaki, betul? Baik yang gemuk macam saya ni, baik yang kurus, sakit kaki pas sa'i itu. Safa Marwah tu. Apalagi naik bukit. Mujahadah, diletak satu bagian di sini, diletak satu bagian di sini, diletak satu bagian di sini. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah diletak itu, maka Allah perintahkan thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wahai Ibrahim, panggil peliharaan kamu itu, panggil wahai Ibrahim. Maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Meraknya dipanggil, elangnya dipanggil, gagaknya dipanggil, ayam jagoknya dipanggil. Nabi Ibrahim melihat kehebatan Allah. Bulu-bulu berterbangan Bapak Ibu. Bulu-bulu, darah-darah, empedu, semua cincangan-cincangan itu berterbangan dari bukit sana, dari bukit sana, dari bukit sana, dari bukit sana. Tahu dia di mana tempatnya. Daging yang ini, daging merak ke tempat yang merak. Tulang merak ke tempat yang merak, daging merak ke tempat yang merak, usus merak ke tempat yang merak, darah merak ke tempat yang merak. Berpisah dia dari campuran-campuran tadi itu, berpisah. Nabi Ibrahim melihat dengan mata kepalanya. Rabbi arini kaifa tu'il mauta. Wahai Tuhanku, lihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kejadian itu yang luar biasa, ya, sampailah menjadi badan. Lalu setelah menjadi badan, masuklah badannya itu ke kepalanya masing-masing. Badan merak ke kepala merak, badan elang ke kepala elang, badan gagak ke kepala gagak, badan ayam jagok ke kepala ayam jagok. Disitulah benar-benar Nabi Ibrahim melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati. Ini luar biasa. Bukan menghidupkan yang kosong, jasad kosong, hidupkan tu masih sedikit, masih kecil. Ini badan tu dah dicincang-cincang Bapak Ibu. Badan itu dah dicincang-cincang. Tahu dia di mana tempatnya. Darah pun tahu ini darah di mana tempatnya. Usus pun tahu di mana tempatnya. Tulang-tulang pun tahu di mana tempatnya. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ajibnya Bapak Ibu hadirin, kenapa 4 jenis unggas tadi dipilih? Kenapa jenis 4 unggas tadi itu dipilih? Merak, elang, kemudian burung gagak dan ayam jagok. Kenapa dipilih? Karena dalam tafsir ini dijelaskan bahwa sifat-sifat 4 burung ini ada dalam diri manusia. Ada dalam diri manusia. Merak contohnya. Merak itu ada 2 sifat yang sama sifatnya dengan diri manusia. Apa sifat merak? Yang pertama, suka pamer. Merak itu kalau ada orang langsung dikembangkannya bulunya. Suka pamer. Ibu-ibu kalau bicara gini tangannya, cincinnya, gelangnya. Ibu, mana Bu?
ke sana tadi. Ini cincin, ini gelang. Ini kan? Kalau bicara sama kawannya, iya bu, dinampakkan gelang, cincin. Jadi memang sifat dalam merak ini ada dalam diri manusia, suka pamer. Pamer baju, pamer sendal, pamer jilbab, pamer gelang, pamer cincin, pamer mobil, pamer rumah, pamer jabatan. Maka kenapa dicincang? Cincang itu tidak bagus. Sifat yang suka pamer itu tidak bagus. Cincang habis. Yang kedua, sifat merak itu apa? Ujub, sombong. Kalau di sini ada orang sombong, coba tunjuk tangan. Ada? Tidak ada kan? Merak itu di samping dia memamer, suka memamerkan, maka dia yang kedua sifatnya sombong. Kenapa orang itu jatuh kepada sifat sombong? Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dirinya. Mungkin dengan kecantikan jadi sombong, mungkin dengan kegantengan jadi sombong, ketinggian jadi sombong, kegendutan, gendut. Tidak ada orang sombong gendut kan? Karena jabatan sombong, karena mobilnya bagus sombong, karena rumahnya mewah sombong, karena uangnya banyak sombong, karena keturunannya sombong. Maka dalam sifat merak ini ada juga dalam diri manusia. Maka kalau ada sifat suka pamer, sifat sombong, cincang tuh, habiskan. Habiskan itu. Elang. Elang apa sifatnya? Elang itu dalam tafsir ini dijelaskan sifatnya syahwatul akli wa syurbi. Apa syahwatul akli wa syurbi? Elang itu kuat kali makan dan minum. Dalam diri manusia ni ada yang suka makan, minum. Jangan buruk sangka sama saya. Saya gendut ni bukan banyak makan. Saya baru tadi buka puasa tadi. Tiap hari puasa. Jadi bukan karena banyak makan tuh orang gendut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ni dalam diri manusia itu suka makan. Siang pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, mau tidur makan, nanti bangun tidur makan. Bukan tidak boleh makan. Makan tuh ada time-nya, ada porsinya. Ketika kita tuh tidak pandai mengagendakan makan, waktu makan kita bisa jadi penyakit buat diri kita. Bisa jadi racun yang ada dalam tubuh kita. Dulu mana ada orang-orang tua kita sakit stroke, betul? Bu, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Dulu belum ada kita kenal namanya stroke, belum ada. Kekinian aja banyak penyakit-penyakit yang hari ini dulu ndak ada, yang hari ini ada. Akibat makan semua. Maka kurangi makan. Cara ngurangi makan ndak bisa kalau tidak puasa. Maka puasa. Minimal kita puasa Senin Kamis. Ya, minimal puasa Senin Kamis. Kalau mau puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Itu afdol. Kemudian apa lagi? Sifat gagak. Apa sifat gagak yang ada dalam diri manusia? Dalam tafsir nih dijelaskan al-hirsu. Ha, ra dan sad, al-hirsu. Apa itu artinya? Tamak, rakus. Gagak ni rakus tak? Bangkai-bangkai busuk tu dimakan dia tidak? Gagak dimakan sama gagak. Manusia ni rakus tidak? Rakus tak? Aspal dimakan, besi dimakan, semen dimakannya,
Rakus, manusia ini rakus. Hirsud dunia, rakus terhadap dunia. Maka kalau ada sifat ini kita cincang nih, kita habiskan. Kemudian yang keempat, dik itu apa? Ayam jago. Ayam jago ini punya sifat apa? Ayam jago ini punya sifat dalam tafsir nih, bukan mengada-ngada. Nanti boleh saya pinjamkan kitab saya nih, nak baca-bacalah. Sifat yang ada dalam ayam jago itu apa? Syahwatun nikah. Mau nikah aja ini Pak Ustaz. Ya. Ini terutama laki-laki nih. Laki-laki apalagi umur-umur muda. Kalau dah tua-tua nih dah tak ada lagi. Yang muda-muda nih cah nikah aja, mau kawin aja, iya kan? Syahwatun nikah, ayam jago. Dicobalah lihat ayam jago. Ayam jago ni kalau lihat ayam betina macam mana? Mau kawin aja. Ada dalam diri manusia. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmahnya. Kenapa dipilihkan 4 jenis unggas ini? Supaya kita cincang-cincang, kita habiskan sifat-sifat yang tak baik itu. Sifat-sifat yang tak baik itu kita cincang-cincang. Barulah kita nanti dengan mujahadah kita akan melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma yad'unaha ya'tinaka sa'ya thumma yad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Panggil burung tu wahai Ibrahim, niscaya dia akan datang bersegera kepada kamu. Maka dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun melihat kehebatan Allah. Darah, bulu-bulu berterbangan, kemudian ke tempatnya masing-masing. Disitulah Nabi Ibrahim melihat kehebatan Allah. Supaya apa? Supaya Nabi Ibrahim itu ada hujah ketika kaumnya bertanya, hal ayantuhu, wahai Ibrahim, apakah engkau pernah melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa Tuhanmu telah menghidupkan sesuatu yang telah mati? Maka dia pun akan menjawab, na'am, iya, aku melihat bahwasanya Tuhanku menghidupkan sesuatu yang telah mati. Bahkan bukan mati begitu saja, dicincang-cincang 4 burung itu, diletakkan sejauh-jauhnya di atas bukit, lalu dipanggil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berdatangan, berbalut satu dengan yang lain, sehingga menjadi burung merak, burung elang, burung gagak, dan ayam jago. Wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini jangan kita mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu tak betul imannya. Di sini dijelaskan bahwa pertanyaan Nabi Ibrahim itu dengan ilmunya Nabi Ibrahim, dengan ilmunya Allah, dengan iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita salah kaprah, karena saya pernah mendengar bahwa ada orang yang berpendapat Nabi Ibrahim saja masih belum betul imannya, masih ingin melihat, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Itu bukan karena lemahnya Nabi Ibrahim, bukan lemahnya imannya Nabi Ibrahim, tidak. Supaya bisa menjawab hujah kaumnya
ketika kaumnya itu bertanya, apakah engkau telah melihat Tuhanmu, bagaimana Tuhanmu menghidupkan sesuatu yang mati. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja perjumpaan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan kajian ayat suci Al-Qur'an yang telah kita ketengahkan tadi dapat kita ambil manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang daripada kebodohan saya. Mohon maaf. Untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.